aku main di tak randagel nek tak hapus sih. Mau lucu saiki ora saiki biasa wis. Omahe sapa? Omahmu juwiringe ngendi? Aku takok. Omahku njuwiringe Jelobo. Jelopo iki ngendi karo kae sing pasar sing enek tugune kae. Pasar pom bensin anyar kae. Iya, kae sak kula sak etane. Etane kae ngene pertelon kae. Iya, Ngetan. Ada dalan cilik grunjal-grunjal kae. Gak no. Kayak dalan grunjal-grunjal Sing kan. arah UMS gawo stasiun. Enggak, ora lewat kono. Ora kono. Berarti ngendi? Lewate Ngreden. Ngredeni ngendi? Oh lah bocah imane lemah. Lor Juwiring. Lan juwiring aku ora ngerti, bocah ora ngerti. Ora ngerti. Ora tau dolan bocah iki rusake. Tak ganggu terus meh dolan diganggu, dingene-ngenekke. Mau jenengmu sapa mau? Ora tak andani mau jenenge sedulure wis. Jenenge sampean ora gelem ngaku. Ora gelem ngaku, kuwi dukun biyen, mbah-mbah biyen kok ya aku tekan kene mlebu Aku pengen tekon. Lah piye? Sing takjak ngomong iki sapa mau jenengmu? Adnan apa Jen? Jen ya karo Adnan ngrungokke jene ya. Oh, berarti Adnane ngrungokke. Oh, Berarti sing ngomong Jen. ya jine iki jine bengoki jen nek pocong ning kene tak wedeni ra wedi blas. Poconge ning endi? Nang mripat iki ora wedi blas ra. Mripat sing sebelah ndi? Kene. Lah mripat sijine ana apane? Iki enek widodari. Mripat sing tengen ana widodari. Heeh. Mripat sing kiwa ana poconge. Iya. Kuntilanake ning endi? Nek nggon wit arep diketok nggo nandur lombok. Oh, wite diketok kanggo nandur lombok. Kok kowe kaya YouTube kok? Kayak YouTube kok du. Duh. Kok dikat ndak mlebu YouTube ada YouTube. Dikat. Dikat. Kaya syuting nang Lindarmo nek ta. Heeh, dikat. Umurmu pira? Iya 1001 paling. Umurmu 1001. Ora tak hitung. Kok Asalmu saka ngendi? Karo uang tuaku, kabeh iki urung lahir aku lahir sik. Ya asalmu saka ngendi? Boyolali tenanan. Asalmu saka Boyolali. Aku kekunci nang nggon cincin ijo. Kekunci ning jero cincin ijo. Iya bener cincin ijo. Cincine sapa? Sing nyerang iki. Jenenge sapa? Jenenge Joko. Joko sapa? Joko Supanmo apa sapa ora ngerti. Joko Kondo. Pokoke Joko wis. Ya, Bu Joko apa du wis. Tak kandhani jenenge Joko Kondo. Iya. Ya. Hahaha. Joko wong endi? Wah gule. Wah guyu. Kamerane guyu kae mlebu ra. Kowe aja ngurusi kamera, ngurusi aku kan kowe jene kan mlebu YouTube. Ayo gelut ayo. Sik tong debat kok debat ngobrol sik karo aku. Kok guyu wae bocah yo melu guyu meh mlirik guyu asu kok ele. Lah ngerti yo. Wah aku yo lucu lek ora sampean. Tak omongin. Kok kowe nggo gulunan. Sing jenenge Joko wong endi? Jenenge Joko wong endi? Joko wong Boyolali nyerang iki nyebul. Oh, cincine disebul. Heeh, nyaku moro rene. Berarti langsung sampeyan ki mlebu ning omahe Mas Adnan. Heeh, mlebu terus nyerang. Oh, wis berapa lama sampean di dalamnya Mas Adnan? Wis 2 tahunan. Sudah 2 tahun. Orang guling-guling tak ganggu kok sing diceritani mau bener. Oke, jujuran. Lah ini siapa ini? Itu mama ndek. Mamanya Mas Adnan. Iya. Oh. Lah terus saya mau tanya tentang Papua maksudnya apa tadi? Papua yo aborigin nenek. Bapaknya Mas Adnan di Papua. Iya. Sampean tadi bilang bapaknya Mas Adnan dukun juga. Bukan dukun. Lah apa? Korban dukun. Oh, korban dukun. Sami. Korban dukun menggurui dukun, bukan menggurui. Karena menggurui lebih atas. Belajar sama dukun. Iya, belajar bareng gitu. Oh, berarti bapaknya Mas Adnan belajar sama dukun. Iya, pakai buku itu. Oh, pakai buku. Iya, ditulis. Iya. Terus di Papua kerja apa? Dukun juga? Enggak. Dukun Ngawur kerja aja apa? Kalian. Iya, itu dukun namanya. Lah kerja apa di Papua? Goreng nugget itu namanya apa? Jualan nugget. Iya, jualan nugget itu. Suami itu loh. Iya. Terus gurunya bapaknya Mas Adnan di mana? Lah itu udah meninggal. Oh, itu udah meninggal. Itu dulu nyebul kayak bapaknya gitu. Sorry le aku budake bahasamu karo kancamu. Kowe nek karo kancamu yo gayeng lele. Aku ki ngakak. Tapi tak tahan lho. Asu lele. Gunake basa apa? Basa Indonesia ra dadi. Yo digawe-gawe koran. Asalmu jene saka Boyolali. Iya le, Nah. aku guyu nek ndek Sik. cerita karo kancane wis
Diageli pol, meneng-meneng terus diageli piye? Langsung guyu, meneng terus diageli guyu tenanan. Berarti Jin itu teman-temanmu Jin itu sering nonton YouTube saya? Iya, kuwi gari wong elek. Wong iki nek sing duwe kaya aku ngene iki. Heeh. Wonge nonton, jine ya nonton nek lucu ya guyu. Oh, Jin subscribe ya wis topeng wae. Oh, berarti Jinnya juga subscribe. Nonton sing subscribe wonge kok. Oh, yang subscribe orangnya. Iya. Kalau Jinnya nge-like enggak? Jinnya itu nge-like. Nge-like iya. Nah, terus saya mau tanya, sampai Jin Muslim atau Jin kafir? Aslinya kafir ya tenanan. Aslinya kafir. Aku didoaake ben dadi Islam kuwi tenanan apa ora? Berarti sekarang sudah Islam. Pengen metu pengen dadi Islam, bocah iki Islame apik, tapi tak ganggu terus maca Al-Qur'an ra iso, maca doa ra iso, maca bismillah angel, ta'awud angel, bacaan salat iya. Nah, jinnya ini kafir. Kafir asline. Pengen masuk Islam. Aku pengen Islam tenanan. Bocah iki doae ben Islam malan tenanan metu ben Islam. Sekarang bener pengen masuk Islam. Iya, Lek, pengen Islam rapi ra ganggu. Coba sekarang aku tuh seorang hina Allah. Coba sekarang mengucapkan syahadat sama saya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Nah, sampean sudah masuk Islam. Iya, aku jenis Islam ora lek ngene iki. Ya sekarang sampean sudah Islam. Apa iya? Masuk Islam. Jadi sesama muslim, Mas Adnan ini kan muslim. Iya. Sekarang sampean sebagai jin muslim juga. Iya, muslim, beneran muslim rale. Bener muslim. Syaratnya muslim harus syahadat. Apa iya? Ya. Aku iki ngapusi rale. Lah terserah lah kowe bener-bener arep tobat ora? Asline iki aku ora pengen ganggu iki. Terus Islam karo ora urusan jine. Islam karo ora urusan jine. Nah, metu ngene. Ning awake Mas Adnan jine ono pira? Oke ewon banget iki malah ngrungokke piye? Ribuan. Oke. Ada berapa jumlahnya? 1000 like. Jumlah jinnya ada berapa? Ya enggak tahu lek. Enggak, aku tanya jawab jujur. Ada berapa? Apa nek tekone terserah dosa kowe, Lek? Enggak no. Enggak kok. Nah, aku kan menolong aku. Masa dosa? Menolong apa? Kok menolong apa? Kan katanya mau keluar. Keluar ndi? Keluar saka tubuhe Mas Adnan. Ya ndang no. Lah pengen keluar enggak? Pengen tenanan. Kalau pengen beneran, maka jawab dulu, ngobrol sama saya dulu. Iya, aja ditahan yo lenan, aja ditahan. Nah, sekarang mau tanya ada berapa teman-temannya jinnya? Kene oke. Ada berapa kok? Kene piye ngitungnya ya? Kene enek kene. Coba ngomong ada berapa? 1001 punjul. 1001 punjul. Berarti 1000 lebih. Heeh. Kenapa nggak jadi kebun binatang sekalian? Malah dagel. Oke, karena nih ketek enek, serigala enek, buaya enek, uang iki ya buaya. Namanya siapa saja jinnya? Oke, sorry le tak ece le. Kowe ora boyo saiki wis. Terus apa? Masa ae boyo. Hah? Hah? Kok men mburi omah kae oke. Enggak, ini yang bicara sama saya namanya siapa? Ora tak kandhani nek kowe ora tak kandhani tenanan le. Kowe ora tak kandhani tenanan. Jadi ini gas. Malah gas. Lah terus apa kalau nggak gas? Lah apa? Malah diwae. Nah, ngeten nggih Bu, Pak. Kula tak cerita. Nggih, maksud mau tak roke. Nah, awakmu harus ngrungokke. Iya, aku ya jen ben krungu kok. Mosok meneng. Sik, udut maning. Udut iki apa? Kebul. Pelok diulu. Ulu ya sego wae. Sadurunge udut kudu ngombe sik. Sadurunge udut ngombe sik, ben cangkeme ra kecut. Aja campur udut kok. Nek campur ya piye? Peluk arep banyu dadi apa kok coba reaksine apa? Kalau dadi banyu es krim. Ora, kowe ngerti kimia ra? Ayo. Kimia apa? Kimia serapan apa? Ilmu tanah coba ya. Serapan ilmu tanah. Masuk jen sinau kimia juga. Ora bocah iki sinau kimia ora dong. Ora dong. Kowe yang delok wae guyu-guyu wae. Lucu ra? Ya ampun wis pokoke sinau kimia langsung dong aku yang guyu ngakak. Mosok bumi saka gunung berapi meledos.
ngono saka matahari. Mm-mm. Beneran sinau, imane kuat. Bumi kuwi saka matahari ngetokke gas. Jedul kuwi dadi bumi, atos mengeras. Jerone jane magma. Ya. Magmane metu jedul gunung berapi. Bledos. Nah kuwi bentuk lahan ya kaya pulau-pulau kuwi. Kuwi mbiyen ki benua siji kabeh. Berarti ini jinnya pecinta alam ini. Ya mergo bocah iki sinau kok. Oh, sinau. Oh, kaya imane lemah. Percaya karo jin. Tak comeback e. Belanda menang ra, Den. Belanda menang ra. Apa kowe gur sinau YouTube terus? Belanda menang apa tau? Nah iki Piala Dunia apa tuh? Oh, aku ora ngerti Piala Dunia. Walah YouTube-an terus kok. Besok Aku ora ngerti Piala Dunia. Duit wae kok masalah. Loh iya, heeh. Nge-YouTube golek duit. Ya. Ya kuwi kerjaan halal. Selain golek duit, karo ngajari masyarakat. Iya bener kuwi. Memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, contohnya kaya awakmu iki, ya. Nah, saiki lungguh HP istighfar sing akeh. Istighfar terus. Sholawat. Nyebut. Sholawat kanthi cintane kepada Rasulullah. Jadi seperti ini bapak-bapak, ibu-ibu semua. Saya ingin berbicara. Ini poin penting yang jarang sekali ajarkan kepada teman-teman spiritual, kepada masyarakat. Begini, kurang lebih saya mohon maaf kepada sohibal alim ulama, guru-guru saya dan al-ustadz seluruh Indonesia maupun spiritualis maupun praktisi seluruh Indonesia. Saya mohon maaf bila mana saya akan berbicara sesuai dengan kapasitas saya, sesuai dengan kemampuan, wawasan, pengetahuan dan pengalaman saya selama saya jadi spiritual. Begini, saya selama buka praktek bertahun-tahun, yang asli orang kesurupan itu hanya beberapa. Yang asli orang kesurupan karena jin itu hanya beberapa. Ratusan orang yang datang ke sini setiap harinya itu ada orang yang kesannya itu kesurupan. Padahal tidak. Seperti halnya kasusnya Mas Adnan ini. Jadi kalau jenengan bapak-bapak, ibu-ibu, jenengan ibu ya. Nah, jadi pahamilah. Jadi ini untuk pelajaran bahwa sebenarnya kesurupan yang asli dia tidak akan merem. Ciri-cirinya dia tidak akan merem. Itu yang pertama. Yang kedua dia tidak akan kedip. Ya. Dia tidak akan merem dan dia tidak akan kedip. Itu. Apalagi nunduk-nunduk. Kalau di YouTube ataupun di televisi ada mediator, mediumisasi pengobatan. Misalkan nih Mas Adnan, saya bantu pengobatan. Terus saya ruqyah, saya buang jinnya. Pura-puranya seperti itu, acting saya misalkan nih. Misalkan saya acting di depannya Mas Adnan ataupun di depannya masyarakat untuk mengobati Mas Adnan lagi interaksi kesurupan ini. Saya keluarkan jinnya, tiba-tiba jinnya masuk ke dalam tubuhnya santri-santri saya. Nah, ini sebenarnya sudah disetting. Itu sudah disetting. Nah, pertama disettingnya itu begini. Ada banyak oknum yang kesurupan ini nanti dibayar. Ada yang 50.000, ada yang 100.000 seperti itu. Dikasih honor sekali kesurupan. Untuk apa? Untuk melancarkan prakteknya. Paham ya? Untuk melancarkan prakteknya supaya audiens ataupun masyarakat itu mempercayai, menganggap saya ini sakti, hebat dan sebagainya. Padahal si santri saya sudah saya kode, sudah saya latih terlebih dahulu. Nah, karena sering terlatih seperti orang kesurupan dan sebagainya, dia sudah biasa akhirnya. Itu. Ciri-ciri orang kesurupan seperti itu sepemahaman saya. Adapun itu kurang lebihnya seperti itu. Mungkin ada lagi. Jin kalaupun dia itu kafir ataupun muslim, kalau muslim saya rasa wallahu alam, tapi sesuai keyakinan saya,
jin muslim tidak akan mau masuk ke dalam tubuh manusia, apalagi manusia itu jin muslim. Karena muslim sesama muslim tidak akan mengganggu. Seperti itu. Ya, paham ya? Muslim sesama muslim tidak akan mengganggu. Tetapi kalau jin kafir, mengaku jin kafir kok masuk ke dalam tubuh manusia, nih, kalau diajak bahasa malakut, dia tidak ngerti, berarti penipu. Ini acting, ataupun pura-pura, ataupun psikologinya yang kena, ataupun psikologi itu bisa karena depresi, bisa karena beban mental pikiran yang kenceng, dalam faktor apapun yang bisa mengakibatkan suges kita menurun, gitu. Paham ya? Di sini ya bisa dicerna ya. Penyampaian saya bisa dicerna nggak? Oke. Dan begini, jangan mudah percaya dengan oknum-oknum spiritual yang mengaku spiritual, yang mengaku ustadz, yang mengaku gus, yang mengaku kiai, tetapi masih menggunakan metode-metode penipuan seperti itu. Seperti itu, paham nggih? Nah, terus begini, apa ya? Katakanlah sampai tubuh manusia, katakanlah tadi Mas Adnan ini membicarakan, dia seakan-akan jinnya yang berbicara sama saya. Terus saya tanya, katanya di dalam tubuhnya Mas Adnan ada ribuan jin. Lah makanya saya tanya, saya bilang, kenapa nggak jadi kebun binatang sekalian? Kan begitu. Nah, begini, wadah manusia itu memang bisa ditempati oleh jin. Tetapi ingat perlu dipahami, tidak semudah itu Ferguson. Tidak semudah itu. Jin masuk ke dalam tubuh manusia itu tidak semudah itu. Ciri-cirinya asalkan dia tidak bisa kedip, dia tidak merem, insya Allah 100% ini asli kesurupan. Kalau nggak kesurupan, mungkin itu karena depresi. Itu ya. Jadi jangan mudah tertipu dengan orang-orang yang kesurupan. Selama saya buka praktek, alhamdulillah kemarin tadi malam juga ada tamu dari mana ya? Dari Batam ya? Udah pulang? Tadi malam kan sampai kan nginep di sini juga kan? Yang Batam ikut nginep kan? Pulang. Yang dari Batam itu istrinya ya? Yang istrinya ya? Nah, itu katanya sudah berapa tahun? Sudah berapa tahun itu? Pokoknya bertahun-tahun lah itu. Pokoknya udah lama lah. Udah lama kesurupan. Nah, ya seperti Mas Adnan, masuk keluar lah. Terus di situ diam dulu. Di situ apa namanya? Di situ gini, saya berbincang-bincang, saya ngobrol sama audiens itu, sama ibu-ibunya. Suruh diem, suruh diem dulu. Jadi si ibu-ibu ini, saya ajak ngobrol bla 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 bla, akhirnya saya edukasi. Di situ nangis. Kenapa? Sama saja dia menzolimi dirinya. Dikala dia menzolimi dirinya, sama saja dia itu sudah kufur sama Allah. Itu. Kenapa? Karena membuat dirinya seperti itu. Dan walhasil karena dia itu pertama punya beban pikiran yang kenceng. Gitu. Punya keinginan yang tidak mau disampaikan, maunya dipendam sendiri. Dikala saya itu berbicara bla 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 tentang rumah tangga, ngelirik ke suaminya terus. Ngelirik ke suaminya terus, makanya suaminya langsung saya wejang. Saya kasih masukan bahwa di dalam rumah tangga itu jangan sekedar menikah saja, tetapi fahamilah akan ilmu dalam pernikahan itu seperti apa sebagai seorang suami. Nah, akhirnya di situ ngangguk-ngangguk dan saya menyadarkan dengan cara edukasi. Alhamdulillah, saya bilang, Bu, sudah puas? Ya Gus, puas Gus dan terima kasih. Dia mengucapkan terima kasih. Terus akhirnya saya bilang, Bu, udah, stop. Jangan diulangi lagi seperti itu. Ya Gus, janji Bu, janji Gus. Ya sudah, kalau ibu nggak mau bercerita kenapa masalahnya, saya memahami karena itu mungkin rahasiamu sendiri. Tetapi pahamilah, jangan membuat rekoso awakmu, jangan membuat susah dirimu sendiri. Sama saja membuat susah keluargamu, dan itu zolim.
Dengan terus-terusan seperti itu sama saja itu kufur sama Allah. Seperti itu. Paham gak? Jadi jangan hati-hati. Kalau jenengan nonton YouTube, nonton televisi kok ada mediator, mediumisasi, dilihat dulu. Apakah ini asli kesurupan? Apakah tidak? Apakah misalkan ada pertanyaan, Gus, sebenarnya mediumisasi itu ada benar nggak sih? Ada benar. Mediumisasi itu yang asli ada. Tetapi ciri-cirinya ya seperti itu. Nggak kedip, nggak merem. Itu. Paham gak? Itu. Bisa dilihat kok. Yang di televisi itu pun juga ada yang asli. Tetapi ada juga yang dikemas karena itu entertain. Entertain itu kan tujuannya selain cari rezeki, cari uang, cari terkenal. Nah, seperti halnya saya bikin YouTube, saya pengen cari duit untuk pembangunan pondok. Sarana untuk tempat mengaji, belajar dan mengajar. Nah, supaya ilmu-ilmu yang pernah saya pelajari manfaat. Itu. Yang kedua, pengen terkenal. Kenapa saya pengen terkenal? Dikala saya terkenal, jenengan-jenengan berbondong-bondong dari rumah tempat tinggal jenengan, jauh-jauh datang ke tempat sini, bertemu sama saya, disitulah saya akan membongkar keaslian tentang hal-hal spiritual yang jenengan tonton di YouTube selama ini. Paham gak? Supaya tidak mudah ditipu oleh oknum. Apalagi pengobatan-pengobatan trik, dikit-dikit santet. Misalkan saya bisa loh, walaupun sebenarnya Mas Adnan ini tahu saya ini menipu, tetapi dia karena punya rahasia, dia akan diam karena sama-sama punya rahasia. Tetapi yang ditipu nanti adiknya, keluarganya, ibunya. Itu Mas Adnannya nggak bisa saya tipu karena yang berinteraksi antara saya selaku praktisinya dan yang saya obatin Mas Adnan. Paham ya? Nah, tetapi yang akan tertipu itu adalah keluarganya yang mengantar ke sini. Saya pura-pura misalkan, oh Bu, ini anak jenengan ini dikirimi orang. Ini buat tumbal, ini buat ini. Nanti saya akan bilang, saya akan mengeluarkan, nanti jenengan bisa daftar ke administrasi, ada biayanya sekian. Karena sebagai orang tua, sebagai ibu, rasa welas asihnya, kasih sayangnya itu tinggi seorang ibu. Beda sama ayah. Kalau seorang ibu itu kasih sayangnya sangat tinggi kepada anak-anaknya. Makanya jauh-jauh datang itu ingin anaknya sembuh. Betul nggak Bu? Pengen sembuh nggak? Nah, dikala pengen sembuh, saya pura-pura, saya action. Nah, saya buang pura-pura jinnya, seret, dia pura-pura lemes. Si Mas Adnan akan seakan-akan pura-pura lemes, dan nanti misalkan 1 kali 2 kali masuk lagi lama-lama akan sembuh. Disitulah menjadi kepuasan ibunya. Sedang ibunya sudah mengeluarkan biaya, dan biaya ini omong kosong sebetulnya. Paham? Nah, itu siapa yang mendapatkan keuntungan? Saya. Mas Anan tidak mendapatkan keuntungan dalam hal itu dan tidak mendapatkan kerugian. Tetapi yang mendapatkan kerugian adalah pihak keluarganya. Tapi yang mendapatkan keuntungan adalah saya. Kalau Mas Adnan enggak, kerugian enggak dapat, keuntungan enggak dapat. Cuman di sini Mas Adnan masih bisa menjaga rapat-rapat rahasianya. Begitu. Paham nggih? Semua paham ya? Di sini. Nah, makanya dari tadi saya cuman senyum, saya cuman nyengir, saya santai dan sebagainya. Kenapa enggak langsung saya tanganin? Karena saya lihat dulu apakah ini kesurupan asli atau tidak. Saya lihat dulu, saya pantau dulu, saya lihat dulu, seperti itu. Paham gak? Jadi hati-hati dengan tayangan-tayangan yang sedemikian rupa, yang dikemas dengan embel-embel agama, embel-embel pakaian jubah seperti saya, imamah seperti saya, serba putih, sorbanan, hakikatnya nol mereka. Itu. Nol, tong kosong bunyi nyaringnya. Nah, dengan saya terkenal, kesempatan saya untuk menghapus dosa-dosa dikala saya dulu waktu masih jadi preman, dengan cara saya berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Itu. Satu persatu saya ingin menyelamatkan masyarakat dari oknum-oknum penipuan. Paham gak? Dan itu saya tidak pernah meminta jenengan-jenengan. Coba saya tanya, jenengan kesini daftar bayar nggak? Enggak kan? Terus ketemu sama saya bayar nggak? Enggak, sukarela. Di sini yang bayar cuma satu, yaitu pertama adalah mengundang saya. Ya wajar.
Saya artis YouTube. Tas dulu dong. Artis YouTube. Jadi aku tak like nih, aku metu tak like. Ya. Aku dolanan HP ya. Kok di like ya? Ya. Tenanan tuh ya. Jadi seperti itu. Supaya saya bisa memberikan pelajaran kepada jenengan-jenengan. Asli teko sapa ya? Contoh misalkan santet dan sebagainya. Santet itu tidak semudah itu. Gitu loh. Kita ranakan ke medis dulu. Medisnya seperti apa? Jangan dikit-dikit santet. Kalau hanya mengatasnamakan santet, bagaimana cara pembuktiannya? Cara pembuktiannya gampang saja. Dia yang bilangnya ini santet, penyakit santet dan sebagainya, bisa menjelaskan nggak ciri-ciri santet itu bagaimana? Terus bisa mempraktekkan nggak? Dia bisa nyantet nggak? Gitu. Bisa nyantet nggak? Gitu. Seperti itu saja. Paham nggih? Hati-hati sama oknum-oknum penipuan. Untuk masyarakat-masyarakat yang selalu menonton YouTube saya, jangan pernah percaya. Saya tidak pernah punya Facebook. Karena banyak sekali masyarakat yang melihat di Facebook nama-nama saya, foto-foto saya. Itu semua palsu, penipuan. Itu oknum-oknum mencuri nama saya, mencuri foto saya. Itu. Hati-hati, itu penipuan-penipuan semua. Saya nggak ridho, saya nggak ikhlas. Dan saya sudah tahu para pelaku-pelaku ini ada di mana. Yang pertama ada di Lapas Lampung. Yang kedua ada di Lapas Serang, Banten. Ada juga di Lapas Surabaya, sini juga ada. Nah, saya tahu mereka semua. Tahu dari mana? Selain petugas-petugas kepolisian, dan saya diberikan informasi kepada narapidana-narapidana yang ada di dalam itu juga. Itu. Jadi saya punya cepu-cepu juga. Saya punya mata-mata juga di dalam lapas. Seperti itu. Nah, semoga apa yang menjadi edukasi saya itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Itu. Oke, sahabat-sahabat yang di YouTube, hati-hati, pahami psikologi, ciri-ciri orang kesurupan. Jadi jangan mudah untuk tertipu ataupun mempercayai bahwa si ini kesurupan, jin ini, si ini kesurupan, jin ini. Barangkali itu psikologinya ataupun mentalnya, seperti itu ya. Hati-hati, pesan saya. Semoga kalian semua, sahabat-sahabat semua di YouTube, semoga bisa dijaga, dilindungi sama Allah dimanapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah lupa salam putra tasbih wa sholawat. Istighfar, Mas.